Di tahun ini kalau misalnya kamu punya terobosan buat bikin konten vlog di YouTube atau di media sosial lainnya, tapi budgetmu super mepet atau terbatas, kalian nggak usah worry atau kalian nggak usah khawatir guys. Kenapa? Karena di sini aku pengen sharing setup vlog yang sederhana, tapi hasilnya tetap oke. Berkarya kan nggak harus mahal dan nggak harus menggunakan peralatan yang pasti selalu canggih kan. Kalau emang kita budgetnya hanya mampu buat beli yang standar atau yang mungkin low budget, kenapa enggak? Yang penting kita bisa memanfaatkan hal tersebut sehingga hasilnya bisa menjadi maksimal. Nah, settingannya kayak gimana? Settingannya tuh aku menggunakan sebuah smartphone dengan ditambahin aksesoris-aksesoris pendukung video menggunakan smartphone ini. Nah, aksesorisnya itu apa aja? Aku menggunakan ini nih, satu buah Gorilla Pod yang murah. Ini Gorilla Pod ini aku beli kurang lebih harganya 35 ribuan. Kalau misalnya kamu cari di Tokopedia atau di online shop kayak gitu, itu range harganya sekitar 35 sampai 45 ribuan lah, kurang lebih segitu. Beda sama yang merek Joby ya. Kalau merek Joby kan harganya kan mahal banget ya. Nah, ini aku beli yang versi murahnya. Nah, kenapa aku beli ini? Karena ini tuh Gorilla Pod ini tuh fungsinya banyak banget. Yang pertama, kamu bisa pegang langsung begini. Yang kedua, Gorilla Pod ini bisa kamu tekuk-tekuk nih, sehingga kamu bisa bikin settingan yang paling pas buat kamu ngevlog, buat di muka kamu tuh yang paling pas sejauh mana, setinggi mana, itu enak, kalian bisa atur-atur. Pakai ini tuh enaknya tuh dia bisa jadi tripod nih guys. Dia bisa digerak-gerakin, terus dia bisa jadi sebuah tripod gitu. Dia bisa berdiri, terus kamu tinggal ngomong deh, tangan kanan tangan kirimu jadi leluasa buat gerak-gerak gitu. Dan yang ketiga, itu tuh sebenarnya ini kan bisa kamu tekuk-tekuk ya. Ini kan bisa kamu tekuk-tekuk. Ini tuh sebenarnya kalau kamu pintar masangnya, itu tuh dia bisa ngelingkarin kayak kayu gitu atau batang gitu kan. Jadi dia tuh bisa kayak ditempelin di samping begitu gitu. Nah, tapi kan ini kan barang murah ya, harga 35 ribuan ya. Menurut aku sih agak kurang rekomendasi ya kalau kita pakai ini buat ngelingkerin gitu. Tapi kalau cuman buat dipegang atau dijadiin tripod, Gorilla Pod ini oke banget kok. Udah worth it lah untuk dibeli, harga 35 ribu mah gitu. Selanjutnya aku menggunakan ini. Aku beli klem ini buat dipasangin di tripod ini. Posisinya kurang lebih seperti inilah, kayak gitu. Oh iya, aku lupa. Ini nih Gorilla Pod ini tuh menggunakan baut yang buat di kamera DSLR atau kamera mirrorless. Dia bisa pasang di sini nih. Untuk klemnya atau tempat dudukan handphonenya, aku pakai yang kayak gini nih tipenya. Kenapa aku pakai yang kayak begini? Karena di atas sama di bagian bawahnya dia itu menggunakan karet nih teman-teman semua. Dia ada lapisan karetnya, terus dia tuh kayak ada lebihannya. Jadi pas kamu pasang handphone kamu di klem ini, itu bagian ujungnya itu nahan buat dia keluar. Terus dia tuh kuat banget ya. Jadinya kamu nggak usah khawatir buat handphone kamu copot atau lepas gitu sih. Terus yang ketiga, aku sukanya klem ini tuh dia itu sampai ke handphone tipe lama itu bisa. Aku kalau pakai iPhone 5s dipasang di sini, itu tuh bisa nih teman-teman. Nah, ada beberapa klem yang atau jepitan begini yang handphone jadul kayak iPhone 5s segala macam gitu nggak bisa. Contoh ini nih jepitan ini nih, kalau dipasang di iPhone 5s ku itu nggak bisa, itu terlalu kecil handphoneku. Jadi kalau misalnya aku mau pakai di sini, itu harus handphone yang ukurannya lebih besar dari iPhone 5s. Terakhir aku coba di iPhone 6 itu bisa buat ini. Balik lagi ke klem ini. Aku senangnya itu dia di bagian belakang ada kayak baut buat tempat buat naruh baut lagi. Jadi kalau misalnya ke depan aku ada berkat lebih, ini tuh bisa aku kasih aksesoris tambahan, misalnya buat taruh mikrofon atau mungkin bisa aku taruh buat lampu, jadi settingannya berubah lagi gitu. Dan yang paling aku suka dari ini tuh harganya tuh murah banget. Aku beli ini tuh cuman harganya berapa? 7.500 rupiah.
Gila kan, murah banget. Jadi ya menurut aku ini pas banget sih saat aku pasang ke sini. Nah, setelah aku pasang, tinggal aku pasangin deh handphoneku ke klemnya. Udah deh, setelah jadi begini, tinggal sesuka-suka kamu. Misalnya dari Gorilla Podnya kamu lekungin, jadi kamu megangnya melengkung begini. Terus tinggal ngomong deh, simple. Atau mungkin kamu bisa pasang bentuk tripod seperti ini, kalian berdiriin terus dia ngerekam, tinggal kamu ngomong, mulai start vlogging, ya kan? Jadi menurut aku settingan buat ngevlog itu nggak harus yang ribet-ribet, nggak harus yang mahal-mahal. Kita mulai dari peralatan yang ada, handphone kita, terus sama dua alat ini. Nah, ini kan dua alat buat video nih, buat support kalian buat video. Satu lagi itu adalah ini nih teman-teman, alat buat nge-support suara atau alat buat nge-support audio. Aku sih di sini pakai Tafware Key 10. Kalau teman-teman Google atau teman-teman cek di Tokopedia itu namanya Tafware Key 10. Nah, untuk harganya Tafware Key 10 ini aku beli sangat-sangat murah. Harganya tuh aku beli kemarin sekitar Rp55.000. Packagingnya kayak gini nih teman-teman. Kalian bisa lihat langsung. Di dalamnya itu dapat banyak, kamu bisa dapat extension kabel, kamu bisa dapat pelindung suaranya ini tambahan. Ngomong-ngomong, colokan dari mikrofon ini itu udah TRRS nih teman-teman. Jadi kalau udah TRRS atau colokannya bentuknya begini nih, itu ada garisnya 3 biji. Nah, gunanya adalah saat kamu colokin ke smartphone kalian, itu kalian bisa langsung ngomong di sini. Nah, ini kan aku pakai Tafware Key 10 nih. Selanjutnya, cara pasang dari Tafware Key 10 ini bukan aku jepitin di baju, terus aku pasang ke handphone, terus ngomong. Bukan begitu. Tapi lebih gimana? Lebih ini tuh aku taruh di bagian depan. Aku jepitin di bagian depan dari Gorilla Pod ini. Setelah aku jepitin gitu, setelah ini aku gulung langsung ke bagian Gorilla Podnya ini. Jadi mikrofonnya ini aku gulung di bagian leher dari Gorilla Pod ini nih, kayak gitu. Terus aku colokin. Nah, perlu kalian tahu kalau misalnya mikrofon ini karakternya itu omnidirectional, atau dia mengambil suara itu di sekeliling dari mikrofon ini, kayak gitu. Nah, aku tuh pengen ngebuat dia itu suaranya itu cuman fokus di depan doang. Gimana caranya? Ini kalau misalnya mikrofon ini, kalau misalnya ini kamu buka, kita bisa lihat bareng-bareng. Ini tuh ada bagian dari besi mikrofonnya nih teman-teman. Nah, aku mau bagian besi-besi yang nangkap suara ini itu aku tutup. Jadi suara yang masuk itu bukan dari samping-samping lagi, tapi yang masuk itu suara langsung cuman dari depan doang. Karena kalau kalian bisa lihat dari depan, bagian depan itu ada bolong-bolong juga buat nangkap suara. Nah, gimana cara nutupnya? Cara nutupnya itu aku tinggal tutup nih bagian lubang-lubang ini pakai solasi. Aku lilitin beberapa kali gitu biar aku pastiin bagian ini nggak ada suara yang bisa masuk ke dalam situ. Meskipun pasti ada suara yang masuk bocor-bocor dikit sih, tapi seenggaknya hasilnya better sih dibanding kamu nggak tutup sama sekali gitu. Nah, mikrofon jadi cuma nangkep suara dari bagian depan doang nih teman-teman. Saat kamu ngomong begini, suara-suara dari samping-samping itu nggak akan masuk. Nah, settingan seperti ini itu paling pas kalau misalnya kamu pakai buat vlog satu orang doang. Kenapa? Karena suara cuma dari depan doang. Jadi samping-samping itu suaranya kurang kedengeran. Jadi kalau misalnya nih kamu paksa ini buat berdua, terus pas teman kamu ngomong suaranya nggak kamu arahin ke teman kamu, itu suara yang dari samping-samping itu jadi agak kecil dibanding suara langsung dari tengah, dari depan gitu maksudnya. Nah, ini merupakan sampel suara dari Tafware Key 10 yang tadi aku rekomendasiin ke teman-teman semua. Clip on yang aku beli harganya cuman dengan harga Rp55.000. Dibandingin dengan ini kamu dengerin langsung suara dari Rode Lavalier Go yang aku pasang di kamera mirrorlessku yang ada di depan sana. Nah, perbandingannya gimana? Nah, ini aku balik lagi pakai Tafware Key 10. Nah, kurang lebih saat kalian ngevlog itu suaranya bakal seperti ini. Tapi ini di indoor ya, bukan di outdoor. Kalau misalnya di outdoor mungkin
kita bikin konten selanjutnya pakai handphone kali ya, kita bikin ngevlog pakai handphone. Itu tadi merupakan settingan ngevlog yang menurut aku itu harganya itu nggak kemahalan dan nggak kemurahan juga. Tapi menurut aku 100.000 rupiah buat zaman sekarang ini kalian bisa mempunyai setup vlog dengan kualitas yang seperti ini. Menurut aku itu nggak jelek sih, tapi worth it banget saat kamu menggunakan setup seperti ini dengan harga yang seminim itu. Tapi kalian udah bisa bikin sebuah video yang layak untuk tampil di YouTube atau di sosial media. Menurut aku 100.000 itu murah banget dibandingin dengan kamu harus setting dengan kamera-kamera DSLR atau kamera mirrorless yang bakal kamu habisin berjuta-juta di masa pandemi ini. Kayaknya nggak oke deh. Lebih baik kita mengandalkan peralatan yang seadanya, tapi kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Apalagi kalau misalnya kamu bisa ngebuat beginian menggunakan smartphone, setup sederhana, terus kamu bisa menghasilkan uang dari situ kan. Waduh, gile, keren banget sih menurut aku ya. Karena dulu aku juga diajarin kayak gitu, kalau bisa menggunakan peralatan sederhana tapi hasilnya maksimal, biar ada kebanggaan sendiri gitu loh. Aku pun ngerasa kalau misalnya bisa ngebikin video begini atau bisa ngebagiin setup sederhana begini tuh merupakan kebanggaan buat aku. Kalau teman-teman bisa jadi sukses terus bisa ngerasa kebantu dengan settingan ini, merupakan kebanggaan sih buat aku. Karena apa? Karena aku bisa nolongin teman-teman yang mungkin bingung gimana settingannya biar hasilnya oke meskipun setupannya sederhana banget. Sekian dulu kali ya setup kita hari ini. Sekian dulu dari aku. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian ngerasa video ini nggak berguna sama sekali. Teman-teman jangan lupa ya sekali lagi di subscribe terus nyalain loncengnya biar kalian itu nggak ketinggalan setup aku selanjutnya nih, video-videoku selanjutnya sampelnya seperti apa, biar kalian nggak ketinggalan di situ. Aku Amos dan jangan sampai alat menghalangi kalian buat berkarya. Sampai jumpa di next video.